Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margareta Winda Putri dengan NIM 2020-014-002 mewakili kelompok saya yaitu ARP Sukses untuk bagian video persiapan usability testing pada kali ini. Baik, dapat dilihat pada slide yang telah kami sediakan. Yang pertama, use case pertama tujuannya yaitu use case 1 menambahkan catatan keuangan dengan tujuan kemudahan dalam menambahkan catatan keuangan. Nah, di sini kami mengambil metrik tax success yang dimana kami mengambil binary of success, yaitu seberapa banyak mahasiswa yang dapat menambah catatan keuangan. Di sini kami mengapa mengambil metrik tax success dan terutama kami hanya mengambil binary success-nya saja karena kami di sini pastinya ingin mengetahui seberapa banyak sih mahasiswa yang dapat menambahkan catatan keuangan. Dan di sini kami mengambil partisipan 20 mahasiswa. Nah, karena di sini kami juga partisipannya mahasiswa yang dimana mahasiswa atau anak muda ini sudah terbiasa untuk berkecimpung dengan teknologi, dan di sini kan hanya menambahkan atau mungkin bisa kita bilang create, sehingga kami memilih bagian matriksnya itu hanya tax success atau binary of success saja, supaya karena di mahasiswa itu juga sudah terbiasa dengan teknologi. Jadi kami hanya melihat apakah dia kami hanya perlu tahu sehingga kami hanya perlu tahu apakah dia gagal atau dia sukses. Maka dari itu kami hanya mengambil matriks tax success saja untuk bagian use case 1 ini. Baik, lalu di sini ada bagian ini yaitu tax yang ada pada use case 1. Nah, use case pertama kami di sini taxnya ada menambahkan satu catatan pemasukan dengan kategori gaji sejumlah 1 juta pada tanggal dan hari ini. Mengapa kami mengambil tax tersebut? Karena supaya mereka mempelajari bahwa bagaimana memasukkan atau mencoba bagaimana dan melihat apakah mereka bisa untuk memasukkan dengan kategori pemasukan. Lalu yang kedua ada menambahkan 2 catatan pengeluaran dengan kategori makan sejumlah 20.000. Nah, di sini kami juga kenapa menambahkan ada pemasukan, ada pengeluaran, karena pada aplikasinya sendiri mungkin tidak terlihat ya. Itu untuk pemasukan dan pengeluaran itu ada 2 gitu. Ada 2 tab sehingga kami ingin mentesting apakah partisipan kami itu dapat memasukkan keuangan dengan kategori pemasukan atau dengan catatan pemasukan atau dengan catatan pengeluaran ini. Lalu yang ketiga ada menambahkan 1 catatan pengeluaran dengan kategori bensin sejumlah 30.000 pada tanggal dan hari ini. Tujuannya ini nantinya akan berkaitan dengan pengeditan dengan use case selanjutnya, sehingga kami karena use case ini bisa dibilang lumayan saling berkaitan, sehingga kami untuk tax pada use case 1 ini benar-benar kami pikirkan agar dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keempat yaitu ada menambahkan 1 catatan pemasukan dengan kategori uang saku sejumlah 200.000 pada tanggal dan hari ini. Ini kembali kami mengetes lagi apakah yang sebelumnya sudah lancar. Lalu yang kelima menambahkan 1 catatan pengeluaran dengan kategori belanja sejumlah 100.000 pada tanggal dan hari kemarin. Nah, di sini kami juga melakukan pengetesan di mana atau pengujian di mana apakah partisipan ini dapat mengubah pada tanggal dan mengubah hari mereka memasukkan catatan keuangan tersebut. Lalu yang di sini pada use case 1 ini ada prosedur untuk tax pertama itu dimulai di hari halaman utama, lalu diakhiri dengan menampilkan data pemasukan kategori gaji yang dimasukkan pada hari ini. Yang tax kedua dimulai dari halaman utama dan diakhiri dengan menampilkan 2 data pengeluaran kategori makan yang dimasukkan pada hari ini. Tax ketiga
dimulai dari halaman utama, diakhiri dengan menampilkan data pemasukan kategori uang saku yang dimasukkan pada hari ini. Task kelima dimulai dari halaman utama dan diakhiri dengan menampilkan data pengeluaran kategori belanja yang dimasukkan pada hari kemarin. Prosedur ini kami buat agar mengetahui di mana start atau di mana halaman untuk partisipan memulai pengujian. Lalu yang kedua itu ada last atau akhiran, yang dimana di sini menjadi patokan apakah partisipan sukses atau sukses dalam melakukan task-task yang telah diberikan, atau sebagai acuan di mana partisipan ini bisa dikatakan sudah benar melakukan tasknya atau sudah sukses ataupun gagal tidaknya gitu. Lalu selanjutnya ada use case 2 yaitu mengedit catatan keuangan. Dengan tujuannya kemudahan dalam mengedit catatan keuangan. Lalu matriksnya kami mengambil task success sama binary of success, karena untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang dapat mengedit catatan keuangan. Lalu kenapa kami mengambil binary of success? Karena kami hanya ingin mengetahui apakah mahasiswa itu dapat mengedit atau tidak. Karena balik lagi, partisipan kami juga adalah mahasiswa yang sudah mahasiswa yang sebelumnya mungkin lebih terbiasa berkecimpung di dalam teknologi, di dalam dunia aplikasi permobilan ini, sehingga kami hanya perlu mengetahui apakah dia sukses atau gagal. Dan jika sampai ada yang gagal tuh akan kami tanyakan lagi kenapa bisa gagal. Ini hanya mengedit gitu kan, atau mungkin apakah tombolnya yang kurang terlihat atau bagaimana. Karena memang pada aplikasi ini saya akui di sana hanya terdapat banyak tombol-tombol saja. Namun kami di sini hanya ingin mengetahui bahwa mahasiswa itu dapat mengedit atau tidaknya gitu. Baik, selanjutnya itu di use case 2 ini ada tasknya itu yaitu mengubah jumlah harga pada catatan pengeluaran kategori bensin menjadi 20.000 pada tanggal dan hari ini. Nah, lalu untuk prosedurnya sendiri yaitu dimulai dari halaman utama dan diakhiri dengan menampilkan data harga bensin yang berbeda dari yang dimasukkan sebelumnya. Atau maksudnya yang pertama kan tadi untuk di task dari prosedur ini, yang pertama tadi di use case 1 di use case 1 tepatnya di task ketiga itu menambahkan bensin dengan kategori bensin dengan sejumlah 30.000. Nah, lalu pada use case 2 ini dia harus mengubah pengeluaran kategori bensin tersebut menjadi 20.000. Nah, sehingga kami maksudnya berbeda dari yang dimasukkan di task 3 tadi. Lalu partisipannya sama, yaitu 20 mahasiswa. Baik, lanjut ke use case yang ketiga. Use case ketiga yaitu menghapus catatan keuangan. Tujuannya kemudahan dalam menghapus catatan keuangan dengan matriks task success sama, dan kami juga menggunakan binary of success yaitu untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa yang dapat mengedit catatan keuangan. Nih, kenapa seberapa banyak mahasiswa yang dapat mengedit catatan keuangan, dan mengapa kami menghapus catatan keuangan pada use case 3 ini. Kami di sini juga menggunakan binary of success yang dimana sama, karena kami hanya ingin melihat apakah orang itu menghapus keuangan ini berhasil atau tidak gitu. Kami hanya ingin melihat itu karena memang kan hanya menghapus ya, sehingga kami hanya memerlukan sukses atau gagal saja gitu. Di use case ketiga ini ada tasknya yaitu menghapus salah satu catatan pengeluaran dengan kategori makan pada tanggal dan hari ini. Nah, task 7 dengan prosedur dimulai dari halaman utama lalu diakhiri dengan terhapusnya satu data pengeluaran dari kategori makan. Sebelumnya di use case 1 pada task kedua itu menambahkan dua kategori makan sejumlah 20.000. Nah,
Sehingga pada use case ketiga ini salah satu kategori makan tadi dihapus. Nah, di situ kami akan untuk menguji apakah partisipan ini dapat paham cara menghapus pada aplikasi ini atau tidak, atau dapat menghapus kategori makan ini pengeluaran atau pencatatan keuangan pengeluaran kategori makan ini atau tidak gitu. Dan sehingga kami menggunakan binary of success sehingga kami menggunakan metrik tax success dengan binary of success, yaitu sukses dan gagal saja, dengan partisipan sama 20 mahasiswa. Baik, selanjutnya ada use case keempat, yaitu melihat pengeluaran per kategori, yaitu dengan tujuan kemudahan dalam melihat pengeluaran per kategori. Dengan matriks, kami menggunakan 2 matriks di sini. Yang pertama yaitu tax success, seberapa banyak mahasiswa yang dapat melihat pengeluaran per kategori, dan juga time on tax, seberapa cepat mahasiswa dapat melihat pengeluaran per kategori ini. Kenapa kami di sini menggunakan tax success-nya? Kami juga menggunakan binary of success untuk melihat apakah dia gagal atau sukses dalam melihat pengeluaran per kategori ini. Lalu untuk time on tax-nya, kenapa kami mengambil time on tax? Karena kan di sini hanya dia melihat pengeluaran per kategori, sehingga kami ingin mengetahui seberapa cepat sih orang itu untuk melihat pengeluaran per kategori ini, sehingga kami menggunakan time on tax juga pada use case kali ini. Karena kan hanya melihat, tidak perlu melakukan hal-hal lain atau mungkin tidak sekompleks dalam membuat, mengedit dan lain-lain, sehingga kami hanya memilih time on tax ini untuk melihat sih seberapa cepat sih dia untuk melihat pengeluaran per kategori ini gitu. Dengan task success, of course, sukses dan gagal dengan binary of success ya. Lalu di use case keempat ini, dengan task melihat catatan pengeluaran hanya kategori makan. Nah, di sini lalu agar melihat apakah partisipan itu tahu kalau hanya kategori makan per kategori itu dapat dilihat gitu ya. Lalu dengan prosedur dimulai dari halaman utama, di stopwatch diklik setelah hitungan ketiga dari moderator, dan diakhiri dengan hanya menampilkan halaman catatan pengeluaran kategori makan. Nah, di sini dengan adanya prosedur ini, jadi kalian mengetahui startnya di mana untuk partisipan ini. Lalu setelah hitungan ketiga, partisipan boleh mulai mengeksplor kembali aplikasi yang harus diuji, atau aplikasi yang sedang diuji atau yang dicoba dengan sama mereka. Lalu diakhiri dengan hanya menampilkan halaman catatan pengeluaran kategori makan. Nah, di sini akan terlihat bahwa dia sukses atau gagal dan dengan waktu yang seberapa cepat. Lalu partisipannya 20 mahasiswa. Untuk sementara kami memaksimalkan waktu 30 detik untuk pada time on tax di use case keempat ini. Karena dilihat lagi, karena yang seperti yang sudah dijelaskan, kami kan menaruh standar 30 detik. Tapi jika 20 mahasiswa itu semuanya rata-rata mereka itu pada di atas 30 detik semua, kan berarti kelompok kami harus menaikkan standar tersebut seperti yang sudah dijelaskan di kelas. Lalu use case kelima yaitu melihat total seluruh pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya yaitu kemudahan dalam melihat total pemasukan dan pengeluaran. Kemudian dalam melihat total seluruh pemasukan dan pengeluaran. Lalu metriknya menggunakan sama task success dengan binary of success dan time on tax. Baik, mengapa kami mengambil task success ini? Karena kami ingin melihat seberapa banyak mahasiswa yang dapat melihat total pemasukan dan pengeluaran. Lalu untuk time on tax sendiri, kami ingin mengetahui bahwa seberapa cepat mahasiswa dapat melihat total pemasukan dan total seluruh pemasukan dan pengeluaran. Balik lagi, karena di sini hanya melihat sama
tidak sekompleks atau tidak serumit menambahkan catatan, entah mengedit catatan dan lain-lain. Sehingga kami menggunakan matriks time on task di sini untuk melihat seberapa cepat sih mereka melihat total pemasukan dan pengeluaran ini. Karena seharusnya untuk hanya melihat total seluruh pemasukan dan pengeluaran itu tidak perlu memerlukan waktu banyak, namun di sini kami menaruh standar maksimal 30 detik. Sementara ya 30 detik. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika nanti 20 partisipan itu di atas 30 detik, kemungkinan berarti harus standar kami mau tidak mau bisa dinaikkan. Harus dinaikkan seperti yang sudah dijelaskan di kelas. Nah, untuk task success-nya saya hanya mengambil binary of success saja karena hanya untuk tidak perlu harus berlevel-level keberhasilannya, karena memang benar-benar hanya dia gagal atau dia sukses atau dia gagal saja, hanya ingin melihat. Karena kan kalau melihat ini juga hanya kalau dia yang ditunjuk itu benar ya sudah berarti sukses, kalau ditunjuk itu gagal berarti dia gagal. Kelima itu melihat total pemasukan dan pengeluaran. Nah, dengan task melihat catatan total seluruh pemasukan dan pengeluaran. Nah, prosedurnya itu dimulai dari halaman yang menampilkan catatan pengeluaran per kategori, yang di task yang di use case ke-4 tadi, atau task ke-8 lebih tepatnya kalau tidak salah. Itu jika ininya benar biasanya langsung dimulai dari situ, namun karena kami menggunakan moderate sehingga jadi akan kami setting dimana sesuai prosedur, yaitu dia mulai dari halaman yang menampilkan catatan pengeluaran per kategori. Lalu stopwatch yang kedua, prosedurnya ada stopwatch diklik setelah hitungan ketiga dari moderator. Lalu yang terakhir diakhiri dengan menampilkan halaman total seluruh pemasukan dan pengeluaran pada tab trend. Nah, halaman totalnya ini seluruh pemasukan ini ada pada tab trend, sehingga kami membuat di prosedur dengan di prosedurnya kami tuliskan pada tab trend untuk memperjelas lagi bahwa di mana task tersebut harus diakhiri ya. Baik, dengan partisipan sama 20 mahasiswa. Video persiapan usability testing itu hanya sampai sini saja. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau masih terdapat banyak kata-kata yang kurang jelas. Video ini dibuat dengan semaksimal mungkin dengan berusaha sebisa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.